Kalau orang posisinya tadinya di bawah, kemudian naik ke atas seperti ini namanya julus. Ya. Jadi disebut majlis sebetulnya adalah bukan duduk di bawah seperti ini, tapi posisinya lebih tinggi. Ya, itu disebut dengan julus. Artinya sifat majlis taklim adalah mengangkat, meninggikan yang tadinya tidak berilmu jadi berilmu, yang tadinya tidak beramal jadi beramal, yang tadinya tidak bersyukur dia jadi hidupkan syukurnya, yang tadinya lupa bertaubat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sifat julus. Ya, beda dengan qu'ud. Kalau bahasa Arab nanti ada qu'ud. Qu'ud itu juga duduk. Ya, bedanya apa? Kalau qu'ud dari tinggi ke rendah. Ya, qiyaman wa qu'udan. Salatlah kamu dalam keadaan entah itu berdiri, kalau nggak mampu duduk. Ya, jadi kalau qu'udan bukan julusan tapi qu'udan. Maka ibu semua, sifat dari majlis adalah meninggikan setiap yang hadir. Kalau ibu-ibu semua terpilih untuk hadir di majlis Al-Marzuq hari ini bersama dengan Salimah, mudah-mudahan ini pertanda Allah mau meninggikan derajat kita semua. Mudah-mudahan pertanda Allah akan mengangkat derajat wabil khusus amal solih kita insyaallah. Ya, maka ibu-ibu semua, siapapun yang sudah ditinggalkan oleh Allah tidak bisa direndahkan bahkan oleh manusia sekalipun. Kalau sudah ditinggikan derajatnya sama Allah, manusia tidak mampu menghinakannya. Maka ibu-ibu semua, kita di hari ini mengharapkan sifat majlis ini kita jaga, yang artinya kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ibu-ibu kesini pasti punya motivasi yang luar biasa untuk hadir kajian tauhid. Betul nggak Bu? Ya. Pertanyaannya, kalau misalnya hari ini di jam yang sama di Marrakas dibagiin satu orang 1 juta. Nih Bu, saya tanya nih. Ya. Ibu udah beli kerudung ungu sekalipun tadi malam sengaja order. Ya. Tapi tahu ternyata di Marrakas jam 9 sampai jam 10 siapapun yang datang dibagi 1 juta. Saya tanya, ibu datang ke Marrakas apa ke Al-Marzuq? Mana Bu? Tadi kan kita udah bahas majelis itu meninggikan derajat seseorang, ya. Tapi informasi nggak ada limit. Di rumah ada 6 orang bawa 6 semua, nggak ikutan ngantri dibagi 1 juta. Kalau anaknya ada 4, ibu bapak 2, dapat 6 juta. Saya tanya, ibu pilih Al-Marzuq atau Marrakas? Nah, ada yang cerdas tuh, ngantri Marrakas dari subuh. Udah dapet bawa ke Al-Marzuq. Ntar mau belanja di bazarnya. Oh, Masya Allah. Jadi memang manusia itu digerakkan karena motivasi. Ya, yang motivasinya harta Bu. Ya, di Bekasi itu di daerah Narogong ada satu tempat dari subuh katanya ngantri bahkan dari jam 4 itu udah ngantri sampai jam 10 malam. Itu setiap yang ngantri nanti dibayar 300.000. Tapi di scan retina matanya. Ada di daerah Narogong itu. Ya, saya tahu dari supir ojol. Beliau bilang, Bu, itu yang ngantri dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Masih ada yang ngantri, Bu, katanya gitu. Ya, Masya Allah Ibu. Jadi kalau orang itu sudah tergeraknya karena uang, maka ilmu tidak lagi berharga. Sedangkan sifat ilmu itu menjaga pemiliknya. Sedangkan harta menyebabkan pemiliknya itu lelah untuk menjaganya.
Betul nggak Bu? Iya. Ini nih kalau ada yang bawa harga tasnya seharga tas Aurel, nggak mau ibu pergi ke kamar mandi, saya yakin. Bener nggak Bu? Percaya Bu, nitipin sama temen? Enggak, takut baret. Itulah konsep harta itu begitu. Ya, dia akan kesulitan dijaga oleh pemiliknya. Oh, Masya Allah. Maka ibu-ibu semua, kita berharap mudah-mudahan sifat majelis yang meninggikan derajat siapapun yang berada di dalamnya, mudah-mudahan kita raih insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kita berada tentunya dalam bahasan tentang Rasul. Dan tidak pernah tuntas habis bahasannya kalau kita ngomongin Nabi. Wabil khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, kita akan langsung kepada bahasan tentang Atharur Risalah fil Hayatil Basyariyah. Ya, itu udah ada yang kelihatan, ada yang nyatet tuh. Nah, nyatetnya apa tulisannya, Bu? Saya ulangin. Atharur Risalah. Ya, ikuti saya aja. Atharur Risalah. Lihat lidah saya, Bu. Atharur Risalah. Pak. Hurufnya yang mana, Bu? Yang begini atau yang begini ada titik 3? Yang perahu apa yang gerigi? Nah, ada mangkok bakso, isinya baksonya. Nah, kalau gambarannya bakso cepet. Oke. Atharur Risalah fil hayati al-basyariyah. Atharur Risalah fi hayatil basyariyah. Yang pojok udah udah. Iya, jadi pengaruh Rasul. Asar pengaruh, risalah kerasulan, fil hayati dalam kehidupan al-basyariyah manusia. Jadi bagaimana sosok Rasul itu nanti akan berpengaruh kepada manusia. Bulan Ramadan menunjukkan kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Zulhijjah menunjukkan kemuliaannya Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Bulan Muharram nanti menunjukkan kemuliaannya Musa alaihissalam pada saat berhadapan dengan Fir'aun. Ya, jadi setiap bulan, wabil khusus bulan yang saya sebutkan tadi, itu punya dampak. Ya, maka ibu-ibu semua, bagaimana seseorang menjalani kehidupannya itu pasti karena dia terinspirasi dari hidup seseorang. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan yang menjadi inspirasi terbesar dalam hidup kita adalah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena tentunya keberadaan Nabi itu bukan hanya nanti untuk sekedar cerita, Bu, tapi dia menjadi pedoman, dia menjadi contoh. Kebanyakan kita mungkin menjadikan teladan atau yang kita sukai seringkali adalah tokoh-tokoh sekitar kita yang masih hidup. Kalau saya boleh saran ya Bu, kalau ibu mengidolakan seseorang, kalau ibu mencari tokoh seseorang yang ibu pengen ikuti jejaknya, cari yang sudah diwafatkan dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Jangan pernah idolakan siapapun yang dia itu masih hidup. Karena belum ada garansi soleh sampai akhir hidupnya. Kalau mengidolakan manusia yang tidak maksum, tidak dijaga dari kesalahan, berujungnya kecewa. Berujungnya patah hati. Betul nggak Bu? Dulu mungkin banyak ibu-ibu ngefans sama seorang ustadz. Pas ustadznya nikah lagi. Ya Bu, ustadznya nikah lagi, tadinya dipajang di ruang tamu. Setiap ada tamu yang datang, saya pernah foto tuh. Nah.
Ya kan gitu. Pas ustadznya nikah lagi, fotonya diturunin. Siapapun yang mengidolakan manusia, pasti dia akan kecewa kalau melihat sedikit saja aib dari yang diidolakan. Maka kita jadikan idola kita, teladan kita yang terbaik hanya Nabi Muhammad SAW. Nggak akan pernah kecewa, karena hidupnya luar biasa, dijadikan panutan untuk kita semua. Al-Quran membahasakan Nabi kita sebagai uswatun hasanatun. Di sisi lain dikatakan sebagai kudwah. Apa bedanya nanti kudwah dan uswah? Kalau kudwah, kalau dari sisi bahasa, nanti beda dengan uswah. Nah, artinya apa Bu uswah itu? Uswah artinya teladan. Sedangkan kudwah artinya teladan juga. Nah, kemudian lantas apa yang membedakan antara kudwah dan uswah? Nah, maka diantaranya kalau kudwah dijadikan contoh baik, tapi belum tentu yang mencontohkan itu jadi yang terbaik. Itu namanya kudwah. Ibu ngikutin seseorang yang hidupnya sukses, itu namanya kudwah. Tapi belum tentu kita yang ikut-ikutan jejak orang yang sukses, kita ikutan sukses. Ya Bu, ya misalnya Ibu dengar nih mau usaha. Saya mau usaha, ada teman saya jualan nasi uduk. Jualan nasi uduk nih Bu, ya. Ternyata jengkol baladonya aja bikin sehari 10 kilo habis. Nih luar biasa nih. Ya. Kita ngikutin resepnya, kita contoh. Ya, cara jalannya kita ikutin. Tempatnya kita cari yang mirip. Ya, bahkan bungkusannya kita cari yang mirip. Belum tentu sama larisnya. Betul nggak? Iya. Jadi yang disebut dengan kudwah, bedanya kalau uswah. Kalau kudwah itu yang mengikuti belum tentu menjadi seperti yang diikuti. Ya. Contohnya, Ibu kalau lagi ngaca, perasaan saya kayaknya mirip Siren Sungkar dah. Atau Ibu mau nyari kajian Salimah, nyari baju yang mirip yang dipakai sama tadi Zaskia atau Siren Sungkar. Bajunya mirip, outernya sama, tapi pas dipakai cetakannya beda. Betul nggak Bu? Kan sekarang tren fashion itu luar biasa. Ibu mau ngikutin, kan sekarang ada model jilbab tuh yang digelung sampai atas gitu kan? Nah, gitu ya. Atau yang modelnya itu nih dahinya nempel. Ibu wajahnya bulat. Nah, pas dipakai nggak pantas, gitu ya. Nah, itu disebut dengan kudwah. Tapi kalau uswah, kalau uswah bedanya adalah seseorang yang mengikuti, ya, akan sangat memungkinkan bisa menjadi mirip dengan yang diikuti. Itu bedanya kudwah dan uswah. Luar biasa. Jadi bahasa Arab itu memiliki kandungan yang dalam sekali. Ya. Kemudian dalam salah satu perbedaan qiraat, nanti ada dibaca uswatun, ada yang membacanya iswah. Kalau qiraat Hafs dari Asim bacanya pakai dhammah, uswah. Tapi kalau qiraatnya Warsh, ya, kalau saya tidak salah itu dibacanya dengan kasroh, iswah. Ya. Kita seringnya uswatun hasanah. Ternyata ada qiraat yang membacanya iswatun hasanah. Maknanya kalau uswah, ya. Kalau uswah dhammah itu dhammah yadhummu bulat, sempurna. Makanya kalau kita baca huruf dhammah harus sempurnakan monyongnya. Ya. Jadi kalau baca huruf dhammah harus sempurna dalam mengumpulkan bibir sehingga terbentuk huruf dhammah yang sempurna. Ya, kalau kasroh itu yang tadinya utuh dia jadi terbelah, jadi pecah. Dibaca iswah. Maknanya apa? Kalau dibaca dhammah artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sebagai sosok yang luar biasa, menjadi pemimpin yang hebat, bisa dijadikan contoh. Tapi kalau iswah, bahkan rambutnya Nabi bisa dicontoh. Cara jalannya Nabi bisa dicontoh. Cara tidurnya Nabi bisa dicontoh. Bagaimana cara tidurnya Nabi, Bu? Ya, hadapnya ke... Nah, nih kalau ada yang udah siap-siap mau tidur nih, kita kasih tutorialnya. Hadapnya kemana? Kemudian apa lagi? Ya, betul. Dan agak meringkuk ya. Masya Allah. Itu baru dari tata cara. Belum waktunya. Nabi itu membagi malam menjadi 3. Ya, ba'da isya, Nabi itu tidak suka ngobrol ba'da isya, Bu. Tidak ada aktivitas Nabi itu ba'da isya. Sahabat nggak bisa nemuin Nabi ba'da isya. Pasti Nabi itu sudah tidur. Jadi rumah Nabi sudah gelap kalau ba'da isya. Nanti sekitar jam tengah malam, jam setengah 12, jam 1, Nabi sudah bangun. Dan kemudian nanti menjelang jam 4, Nabi tidur lagi sebentar. Ya, supaya nanti di sholat subuhnya itu fresh lagi. Ini kebiasaan Nabi. Ya, sedangkan rumah-rumah kita jam 12 malam masih ada yang belum tidur. Nah, ini ya luar biasa. Ya, maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, maka kita akan melihat bagaimana kehidupan Nabi itu akan berpengaruh. Ya, salah satunya nanti di poin pertama adalah kita akan langsung bahas asar apa saja, pengaruh apa saja yang berdampak pada kehidupan manusia. Yang pertama adalah layantiku. Ikuti saya. Layantiku. Layantiku pakai qaf. Layantiku anil hawa. Layantiku anil hawa. Ya, artinya adalah Nabi itu tidak bicara, tidak melakukan amal apapun mengikuti hawa nafsunya. Jadi Nabi itu selalu berdasarkan wahyu, tidak pernah berdasarkan keinginan pribadinya. Contohnya apa? Nanti pada saat kehidupan berumah tangga. Ya, salah satu istri Nabi ada yang namanya Zainab binti Jahash. Ibu kenal Zainab binti Jahash? Ibu kenal? Enggak? Pernah dengar? Ya, kapan dengarnya? Iya, ya. Ada yang pernah saya tanya, Bu, Ibu kenal Fir'aun? Kenal. Ya. Zainab binti Jahash ini adalah salah satu istri Nabi yang pernah disampaikan ramalannya oleh Nabi. Pada saat Nabi menjelang wafat, Nabi bilang, nanti akan ada istriku yang paling cepat menyusul kematianku. Cirinya adalah yang paling panjang tangannya. Cirinya. Akhirnya apa, Bu? Istri Nabi panjang-panjangan tangan. Dia ngukur tangannya, mana yang lebih panjang. Biasanya yang lebih panjang itu yang badannya lebih tinggi. Betul ya? Iya. Nggak percaya? Coba tangannya begini, coba. Iya, biasanya lebih tinggi. Akhirnya berbulan-bulan tuh mereka, siapa ya nanti yang segera nyusul, siapa? Ternyata yang paling segera nyusul Nabi wafatnya adalah Zainab binti Jahash. Zainab ini adalah seorang wanita salihah yang paling senang berbagi rezeki. Di antara kebiasaannya Zainab itu tidak akan tidur kecuali seluruh yang masih ada di dalam rumahnya sudah dibagikan kepada tetangganya. Kalau kita malam nyetok makanan, Zainab itu ngeluarin makanan yang masih ada. Itu kebiasaannya Zainab binti Jahash. Dia tidak bisa tidur pulas kalau masih ada harta di bawah bantalnya. Kalau masih ada uang yang belum disedekahkan. Kalau kita mikirin cara dapatnya uang. Betul nggak, Bu? Iya. Ya, malam ini kan rata-rata supermarket itu rame sama ibu-ibu. Ya, karena buat nyetok besok hari. Tapi kalau Zainab binti Jahash
Dia nggak bisa tidur kalau di rumahnya masih ada makanan. Makanya Zainab itu adalah istri Nabi yang paling senang berbagi. Ya. Kemudian apa di antaranya kaitannya dengan masalah ini? Zainab itu adalah istri yang dinikahi oleh Nabi disebabkan perintah dari Allah. Zainab ini adalah mantan istri anak angkatnya Nabi. Nabi pernah punya anak angkat, Bu. Ada yang tahu namanya siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak laki-laki yang jadi budak sejak kecil. Nabi itu punya anak laki-laki 2, namanya Qasim dan Abdullah. Qasim dan Abdullah ini meninggalnya di saat masih kecil. Ketika Nabi ketemu budak namanya Zaid, maka seperti mirip dengan seumuran anaknya. Hingga saking cintanya Nabi dengan Zaid, Zaid itu diganti namanya jadi Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian muncul perintah larangan. Nama laki-laki yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Zaid. Ya. Zaid akhirnya diganti namanya tetap menjadi Zaid bin Harithah. Zaid ini kesayangannya Nabi. Zainab binti Jahash ini putri bangsawan, dinikahkanlah mereka berdua. Dua-duanya punya kemuliaan. Orang solih dan solihah dipersatukan. Senang gak kira-kira, Bu? Senang. Yang ngelihatnya juga senang. Ya. Kemudian ternyata dalam perjalanan pernikahan itu tidak semulus ekspektasi. Begitu kata anak Gen Z. Ternyata realitanya tidak seindah bayangan. Ya, akhirnya Zainab dengan Zaid, singkat kisah, berpisahlah mereka, Bu. Karena tidak ada kecocokan. Zaid itu badannya hitam, keturunan dari Ethiopia. Sedangkan Zainab binti Jahash ini orang Arab asli. Kulitnya putih kemerah-merahan. Jadi kalau dipandang mungkin kurang serasi. Ya, ibu kalau bangun tidur, suaminya ganteng, bangun tidurnya gimana, Bu? Senyum nggak, Bu? Ganteng amat ya suami saya. Gitu nggak, Bu, tiap pagi bangun, Bu? Enggak, ya Allah kasihan banget suaminya, ya Allah. Atau tiap bangun tidur mikir, ya Allah kok saya kejebak ya. Itu. Jadi ternyata pernikahan orang solih juga tidak semulus itu nanti jalannya. Ya. Kemudian akhirnya berpisahlah mereka. Kalau dalam hukum jahili, ya, mantan istri dari anak angkat haram dinikahi. Itu hukum jahili. Maka akhirnya Allah memerintahkan Nabi kita itu untuk menikahi Zainab binti Jahash. Dikarenakan untuk memperbaharui informasi serta syariat bahwasannya boleh menikahi mantan anak angkat. Akhirnya Nabi menikah dengan Zainab binti Jahash. Jadi pernikahannya Nabi dengan Zainab bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan. Tapi karena perintah yang akan mendatangkan syariat hukum fikih. Nah, jadi begitu. Di antara bentuk bagaimana syariat itu ditegakkan. Maka ibu-ibu semua, kalau ditanya kedalaman hati Nabi kita, Bu, siapa yang paling dia sayangi? Khadijah. Nggak lain, nggak bukan Khadijah. Karena Khadijah lah yang akhir hidupnya bahkan mampu bersedekah kain kafannya. Itu Khadijah. Ya. Dan kemudian ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, bagaimana kita memastikan Nabi itu tidak berdasarkan hawa nafsu dalam bersikap? Ya. Suatu hari ditanyakan, ya Nabi, bagaimana kalau Fatimah mencuri? Kalau Fatimah mencuri, maka akan aku potong tangannya. Jadi Nabi itu berlaku sama, Bu, dengan siapapun. Ya. Maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, maka
hidup Nabi itu tidak berdasarkan nafsu. Pun kita, kalau kita mengikuti nafsu, maka akan berbuahnya kesusahan. Kalau ibu ngikutin nafsu, pasti jauh dari keberuntungan. Maka jangan pernah kita mengikuti hawa nafsu itu. Ya, saya yakin ibu hadir di sini sebetulnya sudah menolak hawa nafsu jalan-jalan. Betul nggak, Bu? Saya yakin. Hawa nafsu untuk tiduran, rebahan, sambil main HP, enak nggak, Bu? Ibu lawan hawa nafsu ibu. Ya, mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk kita terpengaruh dari mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, yang berikutnya ya, yang kedua, tahlilu. Ya, ikuti saya, tahlilu. Al-masyakil. Tahlilu al-masyakil. Jangan lupa nanti kasih tahu suaminya catatan hari ini ya. Tahlilu al-masyakil bi uslubi syamilin ghairu juz'in. Nah, diulang dari awal. Tahlilul masyakil bi uslubi syamil ghairu juz'in. Ya. Ada yang udah nyatet, Bu? Belum. Ya. Artinya adalah memecahkan permasalahan sampai ke dalam bahkan urusan yang sangat lengkap, gitu ya. Ya, jadi urusannya yang syamil. Ya, maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah itu sudah mengajarkan kepada Nabi kita bahwasannya Islam itu adalah di setiap kehidupan. Di pasar ya berislam, di masjid ya berislam. Ya. Dan dalam setiap kehidupan kita berkeluarga ya dengan Islam. Ya. Makanya kalau umatnya Nabi Isa alaihissalam tidak sampai pada konsep pernikahan. Kalau Nabi mengalami pernikahan. Kemudian Nabi pun sampai mengalami mendidik anak-anak. Nah, jadi kalau kita mau tahu bagaimana Islam itu secara syamil, secara menyeluruh, secara lengkap, ya, maka itu ada pada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salah satunya Ibu, ada satu kisah. Umar itu dulunya juga pemabuk. Karena minum khamr bagi orang Arab itu adalah satu hal yang biasa. Dia itu kayak teh bagi orang Jawa. Ibu kalau ke daerah Jawa, nggak ada air putih. Bener nggak, Bu? Pasti yang disediain itu teh manis. Ya. Nah, itu dalam sampai malam disediainnya teh manis. Ya, ada sebagian yang teh tawar. Tapi pasti yang dicari itu teh. Ya. Di Arab, minuman khamr itu dulu biasa, Bu. Jadi kalau disediakan khamr itu sebagaimana dulu disediakan teh. Nah, ya. Umar itu sehari mabuk sampai 5 kali. Iya, karena kayak minum teh. Nah, makanya nanti hukum khamr itu diturunkan perlahan. Nah, kemudian singkatnya adalah Umar sampai mampu melepaskan khamrnya karena mengikuti perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Umar? Ditumpahkan seluruh stok khamrnya ke jalan. Pada saat khamr itu dilarang, Madinah itu sampai tergenang dengan khamr. Banjir dengan khamr. Karena setiap rumah membuang langsung khamr yang masih tersimpan. Itu kehidupan para sahabat dulu seperti itu. Dan kemudian ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, lantas bagaimana ya? Kalau dalam dipakai berumah tangga, Bu, ya. Kita bawanya ke konsep dalam rumah tangga.
Salah satunya adalah pada kisahnya dari murid Imam Malik. Imam Malik itu punya muridnya itu diuji oleh istrinya yang punya pengaruh buruk dan sikapnya itu jelek. Di antaranya adalah kalau dia keluar, maka istrinya ini selalu menjelek-jelekan suaminya. Ya, sampai bahkan bikin fitnah besar bahwasannya fulan ya suaminya itu telah berselingkuh, padahal nggak punya bukti sama sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Ditanyakan kepada syekh tersebut, ya syekh, engkau ini muridnya Imam Malik, pantas dapat perempuan yang jauh lebih baik. Kenapa nggak engkau ceraikan saja perempuan itu? Kemudian kata syekh tersebut, setiap kita itu punya ujian. Ujian saya ya istri yang saya nikahi. Jadi ibu-ibu semua, pasangan hidup kita hari ini adalah yang 50.000 tahun sejak sebelum penciptaan bumi dan langit itu sudah Allah takdirkan. Kenapa ibu berpasangan dengan suami ibu hari ini? Sudah ditakdirkan sejak bumi dan langit bahkan belum tercipta. Makanya orang Sulawesi, orang Jawa nikah bareng ketemu. Yang satu orang Medan, yang satu orang Papua ketemunya di Jakarta. Betul nggak Bu? Iya. Ini Masya Allah. Kalau saya boleh tahu di sini ada yang paling jauh asalnya dari mana Bu? Ada yang dari Sumatera? Oh, ada yang dari Sumatera tuh. Ada yang dari Kalimantan Bu? Nggak ada. Ini berarti yang paling jauh dari Sumatera nih. Masya Allah. Ada orang Sumatera jauh-jauh ke Bekasi. Ya Bu, ini luar biasa. Airnya kotor, udaranya panas. Kenapa mau di sini Bu? Ngikut suami. Berarti sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum bahkan penciptaan bumi dan Masya Allah. Ya, maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, setiap kita itu akan diuji dengan pasangannya masing-masing. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan pamannya. Nabi Muhammad SAW tidak diuji oleh anak, tidak diuji oleh istri, diuji sama pamannya. Ya, pamannya yang namanya Abu Thalib, ya, yang pamannya Abu Thalib diajak beriman tidak mau. Yang namanya Abu Lahab, apa yang dilakukan Abu Lahab? Abu Lahab selalu mencoba membunuh Nabi. Dan bahkan setiap hari membuang kotoran di depan rumahnya Nabi. Itu pamannya sendiri. Nabi Nuh diuji sama anaknya. Nabi Lut diuji sama istrinya. Asia diuji oleh suaminya yang namanya Firaun. Jadi memang kadangkala ujian kita itu orang terdekat. Ya. Maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, kita perkuat bahwasannya Islam ini sudah syamil. Islam itu mengurusi bahkan dalam urusan rumah tangga sekalipun, ya. Kemudian berikutnya tentang pengaruh hidup Rasul bagi kehidupan manusia. Al-halul waqi'i, ikuti saya, al-halul waqi'i rabbaniyin. Ya, jadi yang dimaksud dengan al-halul waqi' rabbaniyin adalah bahwasannya Islam, ya, yang diutus melalui nantinya adalah Rasul, itu selalu mengajarkan sesuatu yang realitas hari ini, yang sesuai dengan kenyataannya hari ini. Islam itu tidak bicara tempo dulu, Islam itu selalu bicara hari ini. Dan Islam itu selalu sesuai dipakai kapanpun. Ya. Sempat dalam hadis ramai, ya, ipar adalah kejadian nggak Bu? Apa tadi ipar adalah maung? Apa Bu? Maut. Ya. Maung harimau Bu. Iya, itu kan hadis sudah diprediksi, jangan deket-deket. Ya. Kadang tanpa sadar
Ibu keluar rumah pakai jilbab rapi. Ipar datang masih pakai daster. Nah, ya, daster itu kan lebar, dalamnya nggak pakai celana lagi. Pas duduknya ngongkong, kelihatan jeroannya. Ini hati-hati. Kadang kita keluar rumah rapi, ibu mau berangkat ngaji, jilbabnya rapi. Bahkan sampai ya, kalau punya bros, brosnya selalu miring ke kiri. Gitu. Udah rapi, tapi ketemu ipar. Masya Allah, lupa. Masih pakai baju lengan pendek. Ya, jilbabnya dipanjangin. Pas ngangkat black. Ada yang ngintip dalamnya. Tuh, Masya Allah. Jadi Islam itu sudah mengatur semuanya. Ya, maka ibu-ibu semua, kalau hari ini banyak istilah mengatakan menikah itu adalah menakutkan. Karena dengan munculnya berita-berita perselingkuhan, orang ketiga dan lainnya, Islam itu sudah mengatur batasan. Cuma kita yang kelewat batas. Ya, maka bagaimana kehidupan orang yang sebelum kita itu menjalaninya? Ya, salah satunya adalah mengikuti jejak dan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau ceritakan satu kisah yang mirip dengan Romeo dan Juliet. Nah, ya, ada yang tahu kisahnya Bariroh dan Mughis? Bariroh, ada yang kenal Bariroh? Nah, ada yang kenal Mughis? Nah, Bu Asmaroh ada nggak? Nggak ada ya. Nih, Mughis dan Bariroh, keduanya itu sama-sama budak. Nah, ini sama-sama budak. Ya, sama-sama budak. Mughis menikah dengan Bariroh karena setara kedudukannya. Kalau dalam Islam, budak itu nikahnya boleh dengan budak saja, Bu. Nggak boleh budak itu menikah dengan orang merdeka, tidak boleh. Akhirnya dinikahkan dengan Bariroh. Bariroh budaknya Aisyah, kemudian dibebaskan. Jadilah Bariroh ini yang tadinya budak, dia jadi orang yang merdeka. Ternyata Bariroh mau ngerubah nasibnya. Bariroh bilang, ya Mughis, karena saya sudah merdeka, kita sudah tidak sekufu lagi. Saya pilih pisah darimu. Kamu cari yang lebih layak daripada aku. Kamu lebih pilih daripada yang mencintai aku. Ya, katanya gitu. Pokoknya cari yang lebih cinta kamu daripada aku. Akhirnya apa, Bu? Mughis dan Bariroh berpisah. Dalam Islam boleh. Dan pernikahannya batal kalau budak itu menikah dengan hamba yang orang yang merdeka. Kemudian Mughis nangis kejer. Nangis dia sampai jenggotnya basah. Ibu jangan bayangin jenggotnya ketua DKM. Jenggotnya orang Arab itu lebat panjang, bahkan kadangkala sampai sedada. Itu basah, kuyup, teles, kebes karena air mata. Karena Mughis ini cinta banget sama Bariroh. Ibu suka ngeliat nggak? Ada pasangan tetangga kita tuh ke pasar aja bareng. Ya nggak, Bu? Ada nggak yang begitu, Bu? Ada. Ya, nyapu teras aja bareng. Manggilnya ai, enggak tuh beb. Nah, itu antara ayam sama bebek. Gitu kan? Ya, ai, tolong dong ambilin itu ai. Gitu. Yang satu iya beb. Ya, gitu ya. Itu, suka ada nggak yang gitu, Bu? Pokoknya ngintilin kemana aja tuh. Ya, ngintilin gitu. Lagi ngaji diteleponin mulu. Siapa sih yang nelpon? Biasa bebek. Nah, ada yang begitu tuh. Ya. Jadi Mughis ini tipikalnya itu yang begitu tuh sama Bariroh. Nempel terus. Tapi ternyata hubungannya bertepuk sebelah tangan. Apa yang terjadi akhirnya? Mughis nangis ditinggal Bariroh. Akhirnya Rasul ngelihat, ini Mughis nih kasihan banget nih, patah hati dia. Akhirnya ditanya, ya Mughis, mau aku bantu nggak ngobrol sama Bariroh?
Ya tolongin Nabi, saya masih cinta banget sama Bariroh. Ya, akhirnya dihubungilah Bariroh. Ya Bariroh, saya mau tanya, mau nggak engkau balikan sama Mugis? Mugis tuh cinta sama kamu. Kata Bariroh, ya Nabi, ini perintah ya atau pertanyaan. Nah ini kalau orang yang salihah begini loh. Nanya dulu, ini perintah atau pertanyaan? Kalau ini perintah dan ini darimu, kami taat. Saya taat. Saya balikan lagi sama Mugis. Kata Nabi, bukan, ini pertanyaan. Ini bijaknya Nabi, ini luar biasa. Gak memaksakan kehendak. Coba kalau kita, Bu, yang ditanyain, udah balikan, kasihan. Gitu kan? Iya, masa perempuan begitu. Tapi Nabi gak begitu. Makanya kemerdekaan perempuan itu dijamin dalam Islam. Kemudian Masya Allah, apa yang dilakukan Bariroh? Kata Bariroh, ya Nabi, saya gak mau. Saya mau mengubah keadaan saya. Karena kalau saya nikah sama Mugis, anak saya jadi budak. Saya pengen anak saya merdeka. Saya gak mau nikah lagi sama Mugis. Ya Bu. Dan sampai akhir hidupnya Mugis tidak menikah dengan siapapun. Oh, ya Masya Allah. Karena cintanya buat Bariroh. Ya begitulah dalam kehidupan manusia. Kadangkala yang kita pandang, kita cintai, suatu hari meninggalkan. Yang kita pandang akurnya luar biasa, ternyata dalamnya tidak sekuat itu. Maka kita jadikan yang paling kita cintai itu Allah. Kita jadikan yang paling dekat itu Allah. Kita jadikan yang paling kita gantungkan dan tempat bersandar itu Allah. Kalau hari ini ibu terlalu banyak bersandar kepada pasangan, satu hari pasangan itu meninggalkan, maka sandaran kita hilang. Ya, maka ini buat masih ada yang jomblo nggak di sini Bu? Kelihatannya sih masih pada gadis ya. Yang bawa anak dikit soalnya. Iya. Ya. Kalau tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk kita bersujud. Oh, Masya Allah. Ya. Maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah. Ketika kita berpikir Islam itu tidak update, ketinggalan zaman, maka kita salah. Islam itu sudah menggambarkan kehidupan yang sangat lengkap. Bagaimana berumah tangga, bagaimana bertetangga, ya. Dan kemudian kita masuk ke dalam bahasan yang keempat. Innahum qudwatun. Ikuti saya. Innahum haqqin fima jaa bihi. Innahum qudwatun haqqin fima jaa bihi. Ya, jadi para rasul itu adalah teladan yang hidup. Artinya dilihat, bisa dicontoh, bisa diikuti. Nabi itu berjalan di pasar, berbelanja. Nabi itu juga punya hutang. Sama kayak kita, Bu. Tapi hutangnya Nabi adalah untuk berperang di jalan Allah. Membeli baju besi untuk berperang. Dibeli kendaraan untuk berperang di jalan Allah. Itu hutangnya Nabi, ya. Maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, untuk urusan sekecil apapun jangan pernah kita menyelisihi Nabi. Salah seorang namanya Fudail bin Iyad, ulama, dia bilang dalam kitab Bidayah wa Nihayah, di rumahku ada tikus. Itu disebabkan karena dosaku. Jadi ternyata ibu, dosa itu menyebabkan bersama istri nggak akrab, tetangga ada yang suka mengganggu, dan yang ketiga itu dampaknya adalah ada tikus di dalam rumah. Disebabkan karena dosa. Jadi kalau di rumah udah mulai ada tikus, tandanya ibu punya dosa. Betul. Ini Fudail bin Iyad yang bilang. Nah, jadi ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, kita mungkin mikirnya karena ada lubang. Tikus itu makhluk Allah.
tidak akan mengganggu siapapun yang tidak diizinkan Allah. Tuh, konsepnya begitu kalau orang beriman. Nah, jadi kalau udah ada mulai tikus, dosa apa nih saya nih? Iya betul. Ya, seorang ulama Fudail bin Iyad sampai bilang begitu, Ibu. Ya. Kalau ibu naik kendaraan mau berangkat motornya nggak nyala, tahu-tahu mati, kata ulama itu dikatakan disebabkan karena dosa. Tuh, luar biasa. Nah, ya. Kenapa? Karena siapapun yang dimudahkan rezekinya dari sisi Allah, maka semuanya akan ditaklukkan, dimudahkan jalannya. Bisa jadi karena ada dosa yang belum ibu bertaubat. Setiap kita itu pasti berdosa, Bu. Tapi masalahnya adalah sudah bertaubat belum? Makanya kajian tauhid ini mengajak kita memikirkan lagi. Jangan-jangan ada dosa yang kita tidak sadar itu adalah sebuah dosa. Dan kita sampai hari ini masih larut dan belum bertaubat kepada Allah. Ya. Nah, jadi kalau motor mulai mati, rumah mulai ada tikus, suami mulai ngeselin, nah, langsung buru-buru Astaghfirullahalazim. Coba tangannya diangkat dulu tangannya, taruh di dadanya gini. Astaghfirullahalazim. Lagi sekali lagi, Bu. Ya, mudah-mudahan tikus yang di rumah pergi, keluar. Ya betul. Ya, jadi sampai seperti itu para ulama, orang-orang salih sebelum kita. Ya, ya bagaimana menjadikan teladannya. Ya, paling enak kita ambil contohnya dari kisah aja ya. Ada sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Apa kelebihannya Umar, Bu? Umar itu digelari dalam Imam Az-Zahabi, dalam kitabnya, Imam Az-Zahabi bilang, kalau sunnah itu punya 10 pintu, Umar itu sudah menguasai 9 pintu. Jadi kalau sahabat Nabi yang paling bersih hatinya itu Abu Bakar. Tapi yang paling cerdas, paling berilmu itu Umar. Itu kelebihannya Umar. Ya, ketegasannya Umar disetarakan dengan ketegasannya Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi disetarakan. Ini kehebatannya Umar bin Khattab. Suatu hari, ya, pada saat Nabi sudah wafat, Umar menjadi khalifah. Para sahabat mengeluhkan, ya Umar, kita dari dulu ngelawan, pasukan di sana nggak pernah menang. Dicek akhirnya sama Umar. Coba dicek, pasukannya sholatnya bagaimana? Qiyamul lailnya setiap hari nggak? Hatam Quran nggak? Hafal Al-Baqarah nggak? Jadi salah satu syarat, Bu, memimpin perang adalah hafal surat Al-Baqarah. Ya, jadi kalau pemilihan siapa yang dijadikan ketua, cari yang hafal surat Al-Baqarah. Nah, saya yakin ini Majlis Taklim Al-Marzuq, ketuanya kenapa Bu Asmaroh? Karena Bu Asmaroh hafal Al-Baqarah. Yakin? Ya, betul. Minimal adalah ayat kursi. Ya, jadi seleksi siapa yang jadi pasukan adalah hafal surat Al-Baqarah. Itu syarat perangnya Nabi itu begitu. Ya. Makanya kalau ada daftar ke Gaza, oh saya mau ke Gaza, saya mau bantu, saya mau bakal lempar itu Israel dengan apa? Ditanya, ibu hafalannya sampai mana? Ya, karena syaratnya itu hafalan dulu nomor 1. Nah ya, kemudian ibu semua kembali akhirnya. Akhirnya Umar mikir, ini pada sholat duha, ini pada qiyamul lail. Dilihat sama Umar gimana cara mereka makan. Ternyata mereka makannya berjamaah. Jadi ibu, ternyata makan berjamaah itu sunnah. Oh. Kalau sudah mulai kita itu nggak deket satu sama lain, bisa dipastikan jarang ada agenda makan bersama. Ya. Jadi program abis ini Al-Marzuq adalah makan bersama.
Salimah akan adakan program makan bersama 1000 piring. Ya, kali aja ntar bisa ya Bu ya. Jadi kepikiran ya. Iya betul. Ya, di Jogja bisa tuh menyediakan 1000 piring. Ya kan? Nah, gitu ya. Kemudian akhirnya dilihat lagi, ini kenapa kok nggak menang-menang? Akhirnya Umar menemukan pasukannya ini nggak pada suka bersiwak. Bersiwak, pakai kayu siwak Bu. Saya tanya ibu tadi pagi udah bersiwak belum? Pakainya yang denden ya. Pakainya yang mengandung siwak. Iya, pakainya yang mengandung siwak ya Bu, biar mendapatkan pahala sunnah. Gitu. Kalau ibu cuma gosok gigi doang, saya nggak dapat pahala sunnahnya. Ya, jadi nanti nih ajak ayang bebnya belanja pasta gigi yang ada siwaknya. Nah, ya, betul. Akhirnya apa? Oh, Umar yang menemukan mereka tidak suka bersiwak. Akhirnya kata Umar, oh berarti ini sebab kenapa mereka nggak pernah menang. Akhirnya pagi itu semuanya diperintahkan bersiwak. Ya, lagi pakai kayu siwak tuh Bu, pernah lihat kayu siwak ya? Nah, akhirnya ada musuh diem-diem, dia ngamatin dari jauh, lagi mata-matain gimana persiapan perangnya lawan perang mereka. Akhirnya dia kaget, waduh, gigi aja diasah. Ya enggak? Itu lari terkencing-kencing takut Bu. Kita mau digigit apa mau gimana? Kan semua yang ngelakuin begitu tuh, siwak masal, siwak. Oh, gitu kan. Gitu ya. Kenapa kamu lari? Mereka sedang mengasah gigi mereka. Kalau ngasah pedang tuh biasa, ini ngasah gigi. Akhirnya apa Bu? Mereka lari tunggang langgang gak mau ikut perang. Menang seketika. Cuma gara-gara bersiwak. Nah, makanya bisa jadi kekalahan-kekalahan kita dalam hidup. Kok kita gak berhasil-hasil? Kok anak kita gagal ya? Kok bisa jadi karena tidak bersiwak. Ya, mulai hari ini cari tuh pasta gigi yang ada siwaknya. Iya, oh Masya Allah. Ya, maka ibu-ibu semua, sunnah itu tidak boleh dikecilkan walaupun dia cuma mungkin hal yang sangat remeh. Makanya Nabi itu bahkan cara membersihkan giginya aja jadi qudwah. Ya, luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan uslubut tazkiyah ar-rafi'. Ya, uslubut tazkiyah ar-rafi'. Ikuti saya, uslubu at-tazkiyah ar-rafi'. Uslubut tazkiyah ar-rafi'. Jadi Nabi dalam metode mengajarkan manusia itu adalah dengan cara yang dengan cara yang untuk memperbaiki kehidupan manusia. Artinya caranya yang terbaik. Ya, misalnya begini. Dalam menasehati. Suatu hari ada seorang bapak nyeret anaknya ke depan Umar. Ya Umar, ini anak ini durhakanya bukan main. Yang kedua? Yang ketiga? Kemudian akhirnya, sedangkan aku, kata anak itu, ibuku seorang majusi. Dia bukan seorang mukminah. Ya, dulu ada penyembah api namanya majusi. Sedangkan aku namanya Ju'ila. Ju'ila itu yang buru-buru. Ya. Dan kemudian ayahku tidak pernah mengajarkan aku Al-Quran satu huruf pun. Kata Umar, wahai bapak, sesungguhnya kamu sudah lebih dulu durhaka ketimbang anakmu. Jadi ternyata ada orang tua yang durhaka sama anaknya. Kalau dia tidak menjadikan istrinya itu orang yang beriman, menghadirkan ibu buat anaknya orang yang beriman,
memberikan nama yang baik dan mengajarkan Al-Quran. Jadi itu hak anak, ya. Maka ibu-ibu semua, cara terbaik untuk mendakwahkan kepada keluarga adalah dengan mengikat hati terlebih dahulu. Nah, ya. Sedangkan kita kadangkala terfokusnya adalah pada memberikan nasihat. Padahal pendidikan terbaik untuk anak adalah mengikat hatinya lebih dulu. Ya. Pendidikan hari ini terasa gagal, anak lebih pintar daripada ibunya. Ya. Ibu mau nasehatin pinteran anak ibu. Tapi ada yang tidak bisa dibeli dengan materi, ada yang tidak bisa disaingi. Itu namanya keterikatan hati. Maka mulai hari ini adalah pastikan anak kita itu terikat batinnya dengan kita semua. Makanya salah satunya adalah memberikan hak rodha'ah, menyusui 2 tahun. Itu kan sebetulnya mengikat hati. Bagaimana cara menyusui anak? Pada saat anak itu menatap wajah ibu, ibu menatap balik lagi wajah anak. Sedangkan pada saat menyusui hari ini, ibu-ibu Gen Z sambil buka TikTok live. Benar nggak? Iya. Sambil buka Shopee, sambil buka Instagram. Akhirnya anak ngelihat HP, ibu ngelihat HP. Gimana mau terikat hatinya? Nah, jadi dimulai dari masa rodha'ah, menyusui. Itu kan mendekap yang luar biasa, perut ketemu dengan perut. Nah, ya, posisi menyusui yang benar itu kan perut ibu ketemu dengan perut bayi. Ya, maka Masya Allah, banyak sekali hak-hak anak kita yang mungkin sudah kita abaikan. Ya, salah satunya adalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan hati mereka untuk didekati. Ya. Maka ibu semua yang saya cintai karena Allah, mari kita sama-sama perbaiki diri di setiap kehidupan kita, dan itu akan berdampak besar, bukan hanya pada diri sendiri, karena kesolihan seorang ibu akan mengalir kepada anaknya. Ya, sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam yang berhasil dididik oleh ibunda Hajar. Disebut tanggal 7 Zulhijjah. 7 Zulhijjah itu adalah tanggal di mana Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Tanggal 7 malamnya bermimpi. Tanggal 8 disebut dengan Tarwiyah. Kenapa Tarwiyah? Di situ hari merenung. Semalaman dia mimpi, Ibrahim berpikir, ini mimpi datangnya dari mana? Cara ngomong ke Ismailnya bagaimana? Namanya disebut Tarwiyah. Makanya hari Tarwiyah paling baik adalah merenung. Kemudian 8 malamnya akhirnya Ibrahim bermimpi. Betul itu datangnya ternyata berupa wahyu. Untuk menyembelih anandanya Ismail yang sudah 90 tahun dia rindu-rindu. Ya. Kemudian ibu-ibu semua, tanggal 9 Zulhijjah disebut Arafah. Artinya Nabi Ibrahim mulai yakin dia datangnya bukan dari iblis, tapi datangnya dari sisi Allah. Tanggal 10 disebut Idul Adha. Di waktu duha disembelihlah Ismail. Makanya disebut Adha, di waktu duha. Ismail disembelih. Disitulah hari paling sibuk sedunia. Iblis datang ke 3 tempat. Iblis datang kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, masa kamu mau menyembelih anakmu yang sudah kamu rindukan 90 tahun itu? Akhirnya Nabi Ibrahim melempar dengan batu, nanti dikenal dengan lempar jumroh. Nabi Ibrahim melempar iblis. Kemudian datang lagi ke Hajar. Ya Hajar, engkau sudah hamil ditinggal Ibrahim. Kemudian sudah engkau rawat 9 tahun sendirian, sekarang dia minta dia agar disembelih. Kebangetan itu Ibrahim. Akhirnya Hajar mengusir jauh-jauh iblis untuk menjauh darinya. Datang lagi ke Ismail, dibuat hatinya sedih. Tapi kata Ismail, jangan dekati saya tidak takut. Nah, maka ibu semua, keluarga yang solih berpadu di antara ketaatan bapak, ibu, dan seorang anak. Ini luar biasa.
ya, maka terjadilah hari yang namanya Idul Adha buat kita semua. Maka dalam ketaatan seorang bapak, kemudian mengalir ketaatan seorang istri dan berpengaruh kepada ketaatan seorang anak. Insya Allah mudah-mudahan keluarga Ibrahim kita wujudkan dalam keluarga kita, insya Allah, amin ya robbal alamin.